kalau pembacaan dakwaannya luar biasa. Sehingga saya pun tadi itu sempat bertanya kembali, apakah tidak salah ketik tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirzani harus berurusan secara hukum. Anda mendengar sendiri kejadiannya, Anda mendengar sendiri dakwaannya, dan Anda bisa liput tadi. Yang jelas, yang paling takjub itu adalah kerugian 17.500.000 yang sempat kami pertanyakan. Ini benar atau salah ketik? Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Yang lain-lain sudah jelas bahwa Nikita tidak ada niatan dan itu sudah direkam. Jadi jaksa secara gentle menyatakan, membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas di dakwaannya dan Anda bisa dapatkan nanti dari saya tentang dakwaan tersebut. Kerugiannya apa itu Pak? Saya nggak tahu, tanya sama jaksa. Bagaimana bisa menghitung kerugian 17.500.000? Saya sendiri, makanya saya tanya, saya tadi tanya, ini 17.500.000 apa 17 miliar? Itu yang saya tanyakan tadi. Karena kan yang disebut menimbulkan kerugian 17.500.000, sehingga saya bertanya kepada majelis hakim, yang mulia, ini benar ataukah tidak ada salah ketik angka 17.500.000 ataukah 17.500.000, 17 miliar? Saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi karena yang ditulis 17 juta, kita anggap bahwa itulah kerugiannya 17.500.000. Nah, coba kalau Anda mau ngecek miliar apa juta, kalau melihat pembacaannya mana tadi dakwaan. Nah, ini di dakwaannya, ya, di dakwaannya ini, ya ini sudah dibacakan sehingga Anda punya hak. Yang ini yang paling di sini saja, ini jelas 17 juta. Ini yang saya tanyakan tadi. Yang mulia, saya mau bertanya, yang mulia, ini ada angka 17.500.000, apakah benar ataukah salah ketik? Apakah ini 17 miliar mungkin? Ternyata 17.500.000. Inilah kehebohannya, ya. Sangat heboh, luar biasa sekali, dan Anda mohon mengikuti prosesnya. Satu. Yang kedua, diakui di dalam dakwaan ini bahwa Niki hanya memposting tulisan untuk menghimbau. Ternyata ada kasus itu benar. Saya sudah baca BAP-nya di berkas perkara, memang ada seseorang yang melaporkan pelapor. Dan itu ada di berkas. Artinya apa semua yang disampaikan oleh Niki dibenarkan oleh jaksa. Nah, kalau memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan, kenapa perkara ini harus disidangkan? Apa yang dipaksakan ini perkara? Tolonglah, ya, hal-hal yang jangan aneh-aneh di dalam proses hukum ini. Anda dimonitor oleh masyarakat, media ini memonitor semua. Tolong ikutin terus perkara ini. Ya, Anda ikutin terus. Ini silakan kalau Anda mau minta bisa saya kasih nanti. Bang, terkait pasal berlapis Nikita Mirzani, silakan, itu pasal alternatif nanti Anda dengarkan minggu depan. Pada saat eksepsi kami akan bongkar satu persatu. Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa di dalam menyusun dakwaan ini. Itu nanti saya beri waktu minggu depan. Akan saya buka satu persatu, akan saya uraikan satu persatu. Yang paling terpenting, ini angka 17.500.000 yang menghebohkan. Artinya apa yakin nanti dengan eksepsi Bang ya? Sangat yakin dengan eksepsi saya. Ya, karena jaksa saja mengakui bahwa apa yang dilakukan Niki itu satu, tidak untuk pelapor. Niki hanya memposting tulisan, Niki hanya menyatakan menghimbau kepada polisi. Dan itu ada dalam berkas perkara bahwa itu ada laporan di Polsek, memang benar. Nah, seperti itulah kejadiannya. Salah satu eksepsi itu ada lagi nggak Bang hal itu? Banyak eksepsinya banyak. Yang paling penting saya sampaikan, kami akan menguraikan satu persatu dan bukan di sini saat ini saya hanya menyampaikan bahwa dakwaan jaksa itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Niki, bahwa Niki hanya menghimbau, bahwa Niki tidak memfitnah seseorang. Itu sesuai dengan uraian ada di sini. Seminggu lagi apa 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu lagi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh hakim. Ancaman hukumannya? Nggak ada, Pak. Ancaman hukuman nanti di tuntutan. Di sini hanya melanggar pasal. Melanggar pasal yang pertama, kalau saya bacakan supaya Anda jelas, melanggar pasal 36 junto, pasal 27 ayat 3 junto 51 dan seterusnya. Kedua, melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3.
Yang ketiga, pasal 311. Itu dakwaan alternatif atau artinya dakwaannya bingung. Apakah Nikita melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini? Artinya jaksanya pun masih bingung apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, itu namanya dakwaan alternatif. Ini sesuai dengan format dakwaan. Dakwaan alternatif itu dakwaan bingung. Bingung apa yang dilakukan Niki itu apa sih sebenarnya? Nik, kamu itu melakukan ini atau kamu melakukan ini atau melakukan ini? Nah, ini dakwaannya. Nah, seperti itu ya. Bang, tadi Niki juga bilang katanya lucu. Gimana? Ya sangat lucu, makanya yang Niki lucu itu angka 17.500.000. Satu, yang kedua Niki bilang, loh saya itu loh nggak kenal sama pelapor, ya. Saya memposting ada orang lapor polisi, loh, ada yang ribut sekali seperti siapa katanya. Dibuat-buat ya Bang berarti. Ya, Anda lebih pintar bertanya dan Anda menjawab pertanyaan Anda. Oke? Bang, berarti yang 17 bilang udah tahu apa Nggak tahu, Niki ini bisa bahasa Indonesia, pintar baca tulis. Setelah dibaca-baca bingung dia. Sebetulnya apa sih yang jadi masalah di sini? Dia ngomong sama saya, Bang, saya baca semua Bang, saya bisa bahasa Indonesia Bang. Setelah saya baca semua, saya semakin bingung. Ini perkara apa Bang? Saya bilang, ini perkara karena kau menghimbau seseorang, orang yang ada seseorang merasa tersinggung. Nggak tahu siapa, nanti kita lihat di persidangan. Di kita saja bingung gitu loh. Ya. Bang, anak atau mungkin temannya Niki nggak ada datang Bang? Kenapa? Anak atau keluarganya Niki nggak ada yang datang ke sidang? Anak-anak mustahil saya suruh datang karena nggak boleh ya, anak di bawah umur nggak boleh ikut sidang. Teman-temannya Niki banyak, tadi semuanya ada di dalam, sudah bertemu sama Niki, semuanya udah bertemu. Nggak mungkin saya ajak di belakang, masa ikut di belakang saya semua, kan nggak mungkin ya. Bang, ini kan belum ke Bang yang 17 itu Bang. Nanti Anda tanya sama jaksa. Bang, penangguhan penahanan gimana Bang? Nanti kalau dia sekarang dia tadi itu justru banyak bertulis bahasa Arab. Saya kaget kalau dia tadi bisa menulis dengan bahasa Arab. Ya, dia ada beberapa doa-doa, saya nggak tahu dia lagi baca doa atau apa. Yang jelas Niki dalam keadaan sehat dan Anda lihat sendiri dia dalam keadaan sehat walafiat dengan santainya dia, bahkan dia bilang saya tidak tahu ini masalah apa. Artinya Niki siap lahir batin dan ini adalah bagian dari perjuangan dia. Niki itu berjuang. Ada seseorang lapor polisi, Niki tag, Bapak tolong itu loh ada kasus, Bapak tolong ditanganin kasusnya. Artinya Niki itu menghimbau para penegak hukum supaya tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Itu adalah Niki. Dia nggak punya kepentingan, kepentingannya apa? Nggak ada. Cuma kepentingan Niki ada orang lapor polisi, security, dan itu diceritakan. Dan Niki bilang, Pak polisi itu ada laporan polisi, tolong ditangani yang benar. Apa sama ditahanan belajar agama seperti apa tadi? Saya nggak tanya dia, yang jelas mungkin ini menjadi bagian dari perjalanan hidup dia. Mungkin dia akan membuat film setelah ini. Film judulnya 17.500.000. Berarti ada perubahan di dalam Bang? Iya, nanti dia lagi menulis untuk membuat film 17.500.000. Film. Bang, Mbak Fitri kan ngerti Bang? Bang, soal penangguhan dulu deh Bang. Nah, ini penangguhan itu haknya hakim. Sudah saya serahkan ke majelis hakim. Saya lampirkan beberapa surat. Kita lihat, doain saja, ya. Doain saja karena Niki sakit, punya anak 3. Dan ini perkara Anda lihat sendiri. Kaget saya tadi mendengar 17.500.000 ini bener. Apa ini nggak salah ketik? Aku pikir, wah 17 miliar mungkin ini masalahnya. Atau 17 berapa, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya tuntutannya berapa sih Bang? Antara Nanti tuntutan belum waktu. Satu-satu, santai ya. Eksepsi saya ajukan minggu depan, 2 minggu lagi. berapa poin Bang? Yang pasti sementara 3, nanti kita tambah 4, mungkin bisa bertambah 5. 3 apa aja Bang? Dari poin itu. Nanti nggak boleh disampaikan sekarang. Bang, Oke, betul Bang. Bang. Itu saja masalahnya. Oke.